Hidup bagi saya adalah sebuah proses. Surga bagi saya kalau saya hidup bisa berbagi. Orang menyerah dengan uang. Itu fakta. Tanggung jawab itu bagian kecil daripada cinta. Saya nama panggilannya Agusti, nama lengkapnya Timotius Prapto Agustioko. Terus ya saya singkat Agusti, karena kalau tanda tangan segitu panjang sekali tuh. Saya singkat Agusti saja. Baik, Pak Agusti. Siapa sih Pak Agusti itu? Kalau bisa dideskripsikan. Saya itu mek sakjermo ditain Gusti, mek nderek saja. Hidup bagi saya adalah sebuah proses. Jadi ibaratnya saya itu murid, guru saya yang abadi itu Tuhan. Jadi saya jalani hidup berusaha seperti yang dikehendaki Tuhan. Bukan seperti yang saya mauin. Itu saja. Kalau itu yang Pak Agusti jalani, sehari-hari hidup sebagai apa berarti? Kalau itu kan tadi tugas inti hidup Ya. Bapak. Kalau hari-hari itu Seniman itu bagi saya adalah orang yang beraktivitas berdasarkan kasih. Jadi saya bisa bilang tukang becak itu lebih seniman daripada saya. Jikalau saya saat berkarya, saya ngomel saja. Tidak ada kepuasan dan tidak ada rasa syukurnya kepada Tuhan. Nah di sini yang bagi saya bicara tentang saya nggak mau bicara orang lain karena saya bukan manusia sempurna. Bahkan saya cacat jiwa saya, tidak cuma fisik. Maka saya selalu menjalani berusaha. Mungkin sampai mati saya belum bisa baik. Tapi saya yakin Tuhan akan menerima saya. Itu prinsip saya. bisa dibilang Bapak Agusti ini adalah seorang seniman ya? Saya malu. Belum. Oh, belum cukup Belum. dengan karya. Sampai mati mungkin saya nggak bisa jadi seniman. Oh, Karena saya masih belum bisa berbuat kasih. Nggak mampu. Tapi saya berusaha untuk ke sana. kenapa mengambil jalan hidup seperti ini? Sebetulnya bagi saya itu hidup itu sederhana sekali. Kita itu tinggal menjalani. Kalau dalam bahasa Jawanya itu saya gini. Saya sampai nggak bisa berdoa yang seperti umum ya. Saya akhirnya hanya malu dan malu kepada Tuhan. Jadi doa saya itu hanya Dur Gusti. Kula tiyang dosa. Dosa saestu. Matur nuwun. Kula sampun diparingi gesang dumugi samanten. Gusti nyuwun kawelasan. Nyuwun kawelasan Gusti. Nyuwun kawelasan Gusti. Kotor sekali saya. Betul, saya nggak buat, Pak. Serius. Mak, kamu mau kemana? Aku mau pergi dari rumah ini. Kamu gak bisa pergi gitu aja dong. Aku udah gak sanggup tinggal di sini ngurusin anak kamu yang gak bisa diurusin itu. Aku aja masih mau aku pas-pasan. Kurang apa lagi, Mak? Kurang apa lagi? Aduh, ayo. Naik. Lan. Sar.
Walaupun kondisi keluarga aku seperti ini, narkoba bukan solusi. Apakah menurut Pak Agusti ini seniman sebuah pekerjaan? Aktivitas. Oh, Konteks saya bahwa kita hidup itu, kalau bahasa Jawa, urip ki obah. Ada kan dulu istilah ora obah ora mamah. Jadi gerakan saja otak, rasa, pikiran kita, fisik kita ke hal yang positif. Orang mau merasakan surga atau neraka, kenapa menunggu mati? Di saat kita hidup, bagi saya bisa merasakan surga dalam arti pengertian kecil saya yang bodoh ini. Dan saya bisa merasakan neraka. Surga bagi saya kalau saya hidup bisa berbagi. Seperti ini. Saya bisa berbagi. Apa yang saya bagikan tidak mesti harus uang. Selama ini orang selalu melihat uang, dan uang. Katanya percaya Tuhan. Tapi dalam pelaksanaan hidup sehari-hari, orang menyerah dengan uang. Itu fakta, termasuk saya. Nah itu bangsa saya bilang, berbagilah apa yang kau miliki. Tapi kau pasti punya kekurangan. Saya juga punya kekurangan. Mari kita saling berbagi. Saya berbagi sama jenengan. Saya tidak akan mengharapkan dari jenengan untuk berbagi kepada saya. Kan mungkin saya tidak membutuhkan kelebihan Anda. Mungkin teman yang lain yang... Jadi muter. Itu saya. Itu bagi saya surga. Bisa berbagi. Bahagia sekali. Kalau neraka itu kalau saya sudah punya sifat dengki atau iri. Hidup saya akan tersiksa terus. Karena selalu iri, selalu dengki, selalu iri, cemburu, jealous. Hidup saya tersiksa, selalu kurang. masa muda Pak Agus itu seperti apa? Masa mudanya mungkin mulai dari sekolah, Dari kecil ya. ya bisa. Dari kecil saya dekat dengan saya. Non sewu saya jahat. Tapi saya tidak mau selalu berusaha untuk menghargai wanita. Wanita itu nanti jadi istri, jadi ibu saya. Saya ada karena Tuhan, tapi lewatnya dari seorang ibu. Walaupun ada peran daripada bapak. Tapi tetap ibu bagi saya istimewa. Waktu saya masih SMA atau kuliah SMA juga, kebetulan ada seorang wanita, cewek gitulah, suka sama saya, sering ke rumah, dia yang kena istilah saya ini ngapeli saya. Satu omongan yang hingga saat ini saya masih ingat, kata almarhum ibu saya. Eling yo nak kenal cawe itu, ibumu yo itu. Itu saja nasihat ibu saya. Itu ngantem nganti saiki Mas. Eling, nak kenal cawe itu, ibumu yo itu. Tapi ibu saya ngandani ora koyo ngene udah. Ini saya karena jenengan tanya. Jadi ibu saya sambil karo ngelem itu cewek karena dia kan seorang pragawati model lah. Jadi nak eling nak kowe kenal cawe itu eling yen ibumu itu. Cuman itu saja Mas. Tapi itu bagi saya, tapi masing-masing menerimanya anak beda-beda ya Mas ya. Kalau bagi saya itu gila nasihat paling mengerikan. Nuncep Mas. Bayangke begitu aku kenal cawe itu mesti kelingan ibu. Kamu car to iso ra ndek bojo, ra ndek anak aku. Itu kalau itu level tapi itu istimewa. Nun sewu, itu saya. Pekerjaan apa yang pernah Bapak kerjakan Oke, jadi belum sampai ke detik ini? waktu itu saya lulus SMA langsung menganggur karena jatuh miskin lah. Nganggur saya pengen punya gitar. Ibu saya bilang, mbok kerja li nak pengen gitar, wong duit ya angel.
Terus saya jadi pembantu tukang di pabrik percetakan besar di Indonesia, terbesar juga itu waktu itu. Setelah itu saya lari ke Jakarta. Di Jakarta ikut om saya di Kompleks Angkatan Laut Marinir. Di sana hampir 2 tahun, setelah itu balik lagi ke waktu itu di Kudus. Di Kudus, terus kebetulan ada rezeki, saya diminta suruh milih, saya kuliah di Jogja, di akademi, di AKUP. Saya kuliah, saya konsentrasi, tidak seperti teman-teman. Keluar dari ruang kuliah, saya oret-oret tadi yang diajarkan dosen di tanah itu sama kertas. Terus saya masuk ke ruang pengajaran, nyari dosen yang tadi ngajar. Pak, Bu, itu tadi gimana? Saya bingung, Pak. Ya, oh gini, coret-coret. Ini Pak pakai kertas saya. Itu saya nggak punya buku, Mas. Jadi kertas soan-soan yang dioret-oret dosen itu sampai di kos-kosan saya itu gede. Bambu itu dindingnya, tak kasih seperti kawat, saya tancap-tancapin di situ. Dan tujuan saya segera lulus. Begitu saya lulus, saya harus kerja. Ya kan? Nah, saya terus kerja di bank. Suatu saat, kita duduk berdua, ibunya anak-anak. Mas, aku kok bosen baru duit orang entek untuk ukuran saya waktu itu. Padahal ya belum seberapa, tapi dia bilang gitu. Duit orang entek ya Mas. Saya punya pikiran, oh iya. Wes saiki kowe metu. Suatu saat dia bilang, kamu sekarang keluar, kan sudah cukup gaji saya. Terus akhirnya intinya pokoknya dia keluar, begitu dia keluar, bank saya kebetulan kena tutup, tapi saya tetap dipakai digaji waktu itu tahun 90 berapa, 90-an lah. Saya digaji 6 juta sebulan, tahun 90-an. Sama pemerintah waktu itu disuruh melanjutkan karena ada dilikuidasi. Dan saya tetap nggak mau, akhirnya saya tetap keluar. Terus ditawarin pegang hotel, pegang pekerjaan tawaran banyak masuk semua, termasuk para bos-bos besar dari Jakarta. Saya tolak semua. Saya gila Mas. Anak dan istri saya bisa dikatakan nangis karena masih SD anak saya. Saya tidak mau kerja di perusahaan apapun. Saya mau membuktikan Tuhan itu ada enggak. Saya enggak minta lahir. Tiba-tiba ada saya. Artinya ada yang mengadakan saya. Yang membuat saya ada siapa? Tuhan. Berarti saya milik Tuhan. Jadi yang penting saya beraktivitas dasar kasih. Dan saya lakukan yang saya suka. Jadi saya masih di bank waktu itu, pindah di Jogja. Saya ingat Mas, teman-teman waktu itu pada melukis di Malioboro, anak-anak asri waktu itu. Terus saya ketemu teman-teman, saya ngelukis lagi. Udah, saya menekunin senang melukis, yang melukis, terus belajar patung dan sebagainya. Tapi saya senang melukis. Hingga sampai sekarang. Anak saya bisa, faktanya, anak saya bisa sekolah dan besar sehat semua sampai sekarang. Jadi itu saya anak saya sudah 25 tahun saya tidak kerja secara formal. Kalau saya jujur dengan diri saya, otomatis jujur dengan siapapun. Dengan orang, dengan manusia, dengan binatang, dengan pohon. Saya kalau janji sama anjing saya saja, umpamanya saya ngomong sama anjing saya, namanya Kebuk sama Sena itu. Kebuk, Sena, biasanya makannya jam 6 sore umpamanya. Saya bilang, Bapak capek nanti ya jam 8 ya. Saya ajak ngomong gitu, tunggu. Jam 8 tepat saya pasti kasih. Itu saya janji dengan. Makanya saya nggak mau ngumbar janji. Karena janji itu adalah utang. Apapun ya, walaupun hanya dianggap sepele. Bagi saya itu bukan sepele. On time itu nomor 1. Kita ini banyak tidak menghargai waktu. Itu fakta kelemahan saya. Bangsa kita itu tidak pernah bisa on time. Padahal waktu itu milik Tuhan loh. 5 menit setelah kita ngomong saya serangan mendadak mati bisa.
Saya punya jantung Mas tahun 94. Saya divonis harus operasi jantung. Tersinggung saya tetap merokok dan ngopi sampai sekarang walaupun mau mati. Hampir tiap bulan saya anfal Mas. Ini serius. Tahun 89 saya pernah tidak sadarkan diri sebulan. Ditangani 3 profesor dokter internis ahli semua di Semarang Elizabeth. Sampai saya sembuh tidak diketahui penyakitnya. Hanya mujizat. Berapa tahun terakhir itu, kemarin kira-kira 3 tahun terakhir, selain saya punya penyumpitan pembuluh jantung, kamar dokter divonis lagi, Pak Agus ini lebih parah lagi, kena asam lambung akut. Ini kalau anfal lebih sakit dan lebih mematikan daripada jantung. Ya Pak Agus. Saya terima kasih ya, tetap nekat. Ya sudah, aku yakin aja. Ya, begitulah Mas. Nggak usah dipercaya. Hal itu jujur kepada diri sendiri dan lain-lain. Ya, 25 tahun itu bukan waktu yang sebentar lah untuk memilih jalan hidup itu. ya. Jadi sebenarnya apa sih Pak yang mau dicapai dari Bapak sendiri? Ya, intinya itu bukan masalah waktu lama atau pendek ya Mas ya. Kualitas aktivitas hidup itu. Nah, saya menjadi panjang seperti ini bukan karena karena yang memberi hidup kan Tuhan Mas. Jadi mungkin saya tuh sajane ya capek Mas. Saya pernah, mungkin semua orang ya, tapi ini saya pernah merasakan lelah yang amat dalam. Sungguh lelah dalam menghadapi hidup orang fisik mah. Lelah hati ngupu aku urip, ngarang manfaatnya. Terus kegunaannya apa saya hidup ini? Kalau hanya begini gitu. Ya akhirnya kalau ingat, kebetulan saya sudah berkeluarga, punya anak, punya istri. Akhirnya yang membuat saya oh ya ding anak bojoku isih butuh tak tunggoni. Ning itu kan saya. Yang lebih tahu pasti kan Tuhan Mas. Akhirnya ya tak pupus meneh. Tak jawab diri meneh. Sembuh Gusti yang mumet aku. Vitamin C dari sari buah aslinya bikin semangat. Yupi, kenyalnya bikin happy. Apa saja sih karya yang Pak Agus buat selama menjabat sebagai seniman dalam tanda kutip ini? Sudah karya apa saja mungkin? Dulu awalnya kalau cerita gitu, saya tuh akhirnya karena banyak teman-teman seniman lain yang Pak aku sih apik enak melukis bunga. Akhirnya saya melukis bunga. Terus melukis bunga itu kok yon dilala oke sih seneng akhirnya ya ngerjedeni keluarga iso urip lah iso mangan dan sebagainya. Sehingga dulu saya dipanggil itu, oh Pak Agusti pelukis bunga, sehingga aku izin Mas. Ini wong sing ora gelem menerima kasunyatan pandangan orang. Ya wong ya fakta disenengi lukisannya kok. Akhirnya saya malah ya masih tetap melukis bunga tapi sudah jarang akhirnya bergeser. Itu yang ditanya tadi tentang
melukis itu. Dan terus pengen mencoba buat patung, macam-macam. Kalau rata-rata semua bicara tentang hati, Mas, karya saya. Contoh yang terakhir ini belum jadi nih ya patung ini. Ini kan ada elang di atas, ini kan pohon, ada elang di atas, bawahnya ada kijang. Nah itu saya mikirnya gini, ini judulnya Wit Panguripan, pohon kehidupan. Ya hidup itu pilihan. Sebetulnya kita juga nggak bisa milih, wong wis tetap pasti hidup itu penuh kasih. Jadi dalam kenyataan sehari-hari kita hidup itu, kamu mau jadi pemangsa atau dimangsa? Atau kadang kamu jadi pemangsa, tapi kadang kamu dimangsa. Silahkan, mau jadi yang apa? Kalau kamu dasarnya kasih, mesti jadi yang dimangsa terus. Karena kehidupan di dunia itu kejam, luas. Yaitu kembali ke saya bilang, manusia disamakan nggak mau. Apalagi dikurangkan. Maunya selalu lebih. Sudah lebih selalu bicara kurang. Akhirnya mati. Baru nggak tahu sadar apa enggak setelah mati. Betul nanti mati di sana ada alam lain, aku belum pernah mati kok Mas. Itu saja. Jadi hidup itu akhirnya yang terakhir ini karya itu kok jadi pemangsa atau dimangsa. Atau saya kadang memangsa, kadang saya dimangsa. Walau-walau. Saya nggak akan terima. Mungkin dari puluhan atau bahkan ratusan karya yang pernah Bagus buat, karya mana yang paling memorable, paling membekas, yang paling wah menurut aku sendiri bisa diceritakan? Yang mana ya? Yang paling saya sampai jeru banget, saya kan tadi bicara lelah, itu ada di atas. Judulnya lelah. Terus saya tulis, saya melukis, saya posisi berdiri, terus ada tulisan tentang lelah. Setelah bikin karya lelah itu, saya bikin lagi karya lelah yang artinya wis wegah urip. Efek gitu bagi saya. Makanya saya bikin patung itu, akhirnya yang menyadarkan saya bikin patung judulnya Yesus lelah. Kebetulan saya keyakinannya saya terhadap Yesus. Tapi Mas, waktu itu, bulan Februari 2010, saya mau bunuh diri. Ya karena lelah itu, walaupun saya sudah mengapresiasi dalam karya, waktu itu saya down banget. Bukan karena nggak memiliki tanah, secara materi cukuplah saya. Tapi waktu itu saya capek yang orang iso tak omong dengan kata-kata. Jadi itu dengan bulan. Kalau saya kesimpulannya Mas ya, lakukan saja. Do it. Itu saja proses. Jangan berpikir hasil. Istilah saya nun sewu basa Jawa ini proses basic, not result basic. Jangan mikir hasil. Maksudnya fokusnya proses. Lakukan saja dulu. Hasil. Nah kita ngerti hasilnya. Orang no Gusti Allah. Yang tahu hasilnya itu hanya Tuhan. Akhirnya kopi. Ini kan manajemen modern kan selalu. Nah aku processing ini mesti hasilnya ini. Gusti Allah rauno Mas. Nah mesti selalu seperti itu. Kebenaran tepat. Jadi kalau saya bilang. Ade iki mek sadurmu makoni urip. Dadi nang atine panjenengan pesen saya. Ning monggo dina apa ora terserah. Selalu mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Ora usah tuwa-tuwa, ora usah nyuwun macem-macem. Mek Gusti matur nuwun sampun diparingi gesang. Terus yang terakhir Gusti nyuwun kawelasan. Wis loro kuwi aku Mas. Jadi selalu memohon maaf pada Tuhan karena kita manusia yang kotor. Saya lah, jangan kita lah.
Ini saya bicara, ini tentang saya bicara saya lah, saya nggak mau nasihatin orang lah. Koyok sok-sok wong aku ki wong elek. Ya itu aja, mek rasa syukur, ucapkan syukur dan nyuwun ngapura karo Gusti. Setiap usahakan mau pergi pulang selalu itu. Itu saja. Bukan yang Anda suka, Anda bahagia. Nah orang senang mek dibayar di rombok. Nah orang senang tolak dengan baik-baik. Itu saja. Kalau orang mau ngasih uang, tapi jangan terus minta harga ini. Intinya ke harga diri. Hargailah diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak menghargai diri Anda, bagaimana orang lain mau menghargai diri Anda? Nak randi rasa percaya diri, orang saurip mas. Arakan pelin-pelan Anda. Wong ingah-ingih. Itu. Orang harus modal urip mas. Percaya diri. Aku rapede bagus, goblok. Ajar dong main PD. Bukan saya kasar ya, saya kalau ngomong kasar. Karena modalnya wong murid iki ya mek PD. Nak kowe ra PD terumbang ambing di pendapat ini mergo ra PD ku kono ngomong ini, lu kono aku kono mah bingung apa yang akan kamu lakukan. Nun sewu kan cangkem. Ya, monggo aja. Lakukan aja lah. Enggak sederhana kok urip pas. Dari hasil pertemuan kita ini, satu pesan. Jadilah guru dan murid untuk dirimu sendiri. Karena tadi jenengan ngendika gini, makanya saya tumpangi ini lagi. Jadilah guru dan murid. Saat kita ngobrol begini, ini namanya sharing mas. Bisa 5 menit Anda jadi guru saya. Bisa 5 menit saya jadi guru Anda. Atau 5 menit Anda jadi murid saya. 5 menit saya jadi murid. Tanpa Anda bicara, saya bisa menganggap Anda guru saya. Karena tidak mesti harus dengan mulut. Dengan mata saja Anda sudah bicara. Dia semua. Nun sewu.